Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Babasamasi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, dengan NIM 181031261036. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang nilai inovasi pada usaha kecil dan mikro. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat 69 juta UMKM menurut Badan Pusat Statistika. Di era pandemi ini, para pelaku usaha UMKM dituntut untuk terus berinovasi agar usaha mereka tidak tenggelam. Oleh karena itu, saya akan memaparkan sedikit apa itu definisi inovasi. Nilai inovasi pada usaha kecil dan mikro. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam bab ini. Yang pertama ialah the basic. The basic artinya tentang definisi inovasi. Hal ini menjadi pengetahuan dasar yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Yang kedua ada the need and importance. Artinya yang harus diketahui selanjutnya ialah tentang bagaimana pentingnya serta seberapa besar inovasi itu diperlukan bagi usaha kecil dan mikro. Yang ketiga, the type. Pada bagian ini kita akan memahami 3 klasifikasi dasar inovasi yang berlaku di suatu produk, proses, dan pemasarannya. Yang keempat, the use. Artinya setelah membaca 3 sub sebelumnya, maka kita perlu mengetahui secara pasti manfaat dari inovasi itu bagi usaha kecil dan mikro. Yang kelima, the boost. Artinya percepatan inovasi. Pada sub ini akan dipaparkan tentang bagaimana caranya meningkatkan inovasi dalam usaha kita. A. Definisi inovasi. Inovasi menjadi kata yang populer di zaman yang modern ini. Terbukti dengan munculnya dan maraknya terobosan baru serta unik di berbagai sektor, entah itu di sektor gadget, kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan sebagainya. Khususnya dalam sektor teknologi, konsumen semakin dimanjakan dengan terobosan anyar seperti video call, yang mana hal itu memudahkan komunikasi antar manusia. Sedangkan dalam sektor kuliner, banyak bermunculan makanan-makanan kekinian seperti pisang keju. Artinya inovasi biasanya mengacu pada kata sifat seperti memperbaharui, mengubah atau membuat proses maupun produk, serta cara dalam melakukan sesuatu sehingga menjadi lebih efektif. Dalam konteks bisnis atau usaha, hal ini bisa berarti menerapkan ide-ide baru, meningkatkan layanan yang ada, serta membuat produk lainnya yang lebih dinamis. Setiap orang bisa memiliki definisi inovasi yang berbeda-beda, tergantung pada konteks dan sudut pandangnya. Berikut beberapa definisi inovasi yang ada. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang definisi inovasi. Akan tetapi, intinya apapun definisi yang Anda yakini sah-sah saja. Namun satu hal yang pasti bahwa inovasi dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan dan keberhasilan bisnis kita dan membantu kita beradaptasi dan tumbuh di pasar. Menjadi inovatif bukan berarti menciptakan hal baru, akan tetapi inovasi dapat berarti mengubah model maupun rancangan bisnis kita sehingga mampu bersaing di pasar. Pentingnya inovasi dalam usaha kecil dan mikro. Di Indonesia, jumlah usaha yang berada di skala kecil dan mikro lebih banyak ketimbang menengah dan besar. Pada tahun 2012 terdapat 56,49 juta pelaku usaha kecil dan mikro. Jumlah ini selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Menurut Australian Institute for Commercialization pada tahun 2011, tujuan umum dilakukannya inovasi meliputi pengembangan produk baru, menjual atau melisensikan hasil inovasi, melindungi atau memperluas pangsa pasar, meningkatkan pengakuan di pasar, penopang staf yang lebih baik, dan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini menjadi umum karena tujuan tersebut mencakup hal yang bersifat internal maupun eksternal bagi suatu usaha. Efek pertumbuhan inovasi juga akan terasa lebih besar jika diterapkan pada usaha kecil dan mikro. Inovasi biasanya dimulai dengan kebutuhan. Usaha kecil maupun mikro umumnya langsung terlibat dalam komunitas mereka, dan mereka tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mereka berusaha untuk menjawab kebutuhan tersebut, baik itu yang datang dari komunitasnya maupun individu mereka sendiri, dengan solusi.
Inovasi bagi usaha kecil dapat meringankan masalah komunal sehingga dapat membuat hidup lebih nyaman. Dan kemudian solusi-solusi tersebut membantu para pelaku usaha agar bisa mendapatkan yang lebih baik, lebih mudah dan lebih bermanfaat, serta mereka mendapatkan suatu perbaikan baik itu berupa formula maupun solusi bagi usahanya untuk ke depan. Menurut para ahli yaitu Charan dan Lafley pada tahun 2008, mereka berpendapat bahwa inovasi tidak hanya mendorong pertumbuhan keuntungan perusahaan, tetapi juga meningkatkan berbagai kemampuan untuk memasuki pasar dan menarik pelanggan. Menurut mereka, dengan menemukan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu, karyawan juga menjadi lebih bersemangat dan produktif, lebih menengah pada perbaikan kinerja keuangan. Intinya, para pelaku usaha harus terus maju dengan keyakinan ide-ide kreatif dan inovatifnya yang dapat dirubah menjadi produk dan jasa yang kompetitif. C. Klasifikasi inovasi pada usaha. Menurut Oslo Manual pada tahun 2005, beliau telah mengidentifikasi dan membedakan 4 jenis inovasi, yaitu inovasi produk, proses, pemasaran, dan organisasi. Di mana inovasi pada produk dan proses terkait erat dengan inovasi teknologi, sementara cakupan inovasi pada pemasaran dan organisasi berhubungan dengan berbagai inovasi yang tidak berbasis teknologi. Jenis inovasi yang biasanya berlaku di usaha kecil dan mikro adalah inovasi produk, proses, dan pemasaran. Usaha kecil dapat melakukan salah satu dari 3 inovasi tersebut atau langsung melakukannya secara bersamaan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh usahanya. Inovasi produk. Inovasi jenis ini mengacu pada pengenalan barang dan jasa yang baru atau yang mengalami peningkatan secara signifikan. Dalam penggunaannya termasuk hal-hal berikut: spesifikasi teknis, komponen dan bahan, software atau karakteristik lain yang tertanam di dalamnya. Peningkatan yang terjadi juga bisa termasuk pengetahuan atau teknologi, atau bahkan kombinasi dari pengetahuan dan teknologi yang ada. Menurut Oslo Manual pada tahun 2005. Inovasi proses. Inovasi proses adalah penerapan dari metode produksi atau pengiriman atau metode dalam aktivitas penunjang lainnya yang bersifat baru atau secara signifikan mengalami peningkatan. Hal ini termasuk perubahan signifikan seperti memperkenalkan teknik peralatan atau perangkat lunak yang digunakan selama fase inovasi biasanya. Digunakan dalam rangka mengurangi biaya unit produksi atau pengiriman untuk meningkatkan kualitas atau menghasilkan produk atau jasa yang baru, atau yang dimodifikasi elemen yang digunakan untuk memproduksi maupun jasa yang dilakukan perusahaan dapat mengubah cara produksi. Menurut Oslo Manual pada tahun 2005. Metode produksi melibatkan teknik, peralatan, dan perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan metode distribusi yang menyangkut logistik perusahaan mencakup peralatan, perangkat lunak, dan teknik untuk input sumber, atau mengalokasikan pasokan dalam perusahaan atau memberikan produk akhir. Inovasi proses juga meliputi metode yang baru atau metode yang secara signifikan mengalami peningkatan atau perbaikan bagi penciptaan dan penyediaan layanan. Inovasi proses juga dapat melibatkan perubahan yang signifikan dalam peralatan dan perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan yang berorientasi jasa atau dalam prosedur atau teknik yang digunakan untuk memberikan layanan. Inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran adalah implementasi dari metode pemasaran baru yang melibatkan perubahan signifikan dalam desain produk atau kemasan, penempatan produk, promosi produk, atau harga. Inovasi pemasaran ditujukan untuk menangani kebutuhan pelanggan yang lebih baik, membuka pasar baru, atau memproduksikan produk di perusahaan di pasar dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan perusahaan menurut Oslo Manual pada tahun 2005. Fitur yang membedakan inovasi pemasaran dibandingkan dengan perubahan lain dalam instrumen pemasaran suatu perusahaan adalah implementasi dari metode pemasaran yang sebelumnya tidak digunakan oleh perusahaan. Inovasi pemasaran meliputi perubahan signifikan dalam desain produk yang merupakan bagian dari konsep pemasaran baru. Perubahan desain produk di sini mengacu pada perubahan dalam produk bentuk dan penampilan yang tidak mengubah produk fungsional atau petunjuk karakteristik. Perubahan yang terjadi dalam desain produk juga termasuk perubahan dalam kemasan produk, seperti makan, minuman, dan deterjen, di mana kemasan adalah suatu penentu utama penampilan produk. Sebuah contoh dari inovasi pemasaran dalam desain produk adalah implementasi dari perubahan yang signifikan seperti perubahan bentuk, penampilan, rasa produk makanan atau minuman, pengenalan rasa baru segmen pelanggan.
Perubahan yang teratur rutin terjadi, musiman dan lainnya dalam instrumen pemasaran umumnya tidak termasuk inovasi pemasaran, dikarenakan perubahan yang terjadi berulang. Perubahan yang sebelumnya tidak digunakan oleh perusahaan, misalnya perubahan yang signifikan dalam desain produk atau kemasan yang didasarkan pada konsep pemasaran yang telah digunakan oleh perubahan namun diberlakukan juga untuk produk lainnya, maka hal itu bukanlah termasuk inovasi pemasaran. Inovasi organisasi. Inovasi organisasi adalah implementasi dari sebuah metode baru dalam praktik bisnis perusahaan. Organisasi kerja atau hubungan eksternal. Inovasi organisasi dapat dimaksudkan untuk meningkatkan suatu kinerja perusahaan dengan mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kepuasan kerja, dan dengan demikian produktivitas tenaga kerja meningkat, mendapatkan akses ke non-tradable assets seperti pengetahuan eksternal yang tidak dapat dikodifikasi, atau mengurangi biaya persidaan, menurut Oslo Manual pada tahun 2005. Fitur yang membedakan suatu inovasi organisasi dibandingkan meningkatkan perubahan organisasi dalam perusahaan adalah implementasi dan metode organisasi yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam perusahaan dan hasilnya berupa keputusan strategis yang diambil oleh manajemen. Inovasi organisasi dalam praktik bisnis melibatkan penerapan metode baru untuk mengatur rutinitas dan prosedur untuk melaksanakan pekerjaan. Misalnya pelaksanaan praktek baru untuk meningkatkan pembelajaran dan berbagai pengetahuan dalam perusahaan. Inovasi organisasi di tempat kerja melibatkan pelaksanaan metode baru untuk mendistribusikan tanggung jawab dan pengambilan keputusan di antara karyawan untuk divisi kerja, dalam dan di antara kegiatan perusahaan, serta konsep-konsep baru untuk penataan kegiatan, seperti integrasi kegiatan usaha yang berbeda. Contoh dari inovasi organisasi dalam organisasi tempat kerja adalah penerapan model organisasi yang memberikan karyawan otonomi yang mengkontribusikan ide-idenya. Metode organisasi baru dalam hubungan eksternal suatu perusahaan melibatkan pelaksanaan cara-cara baru dalam mengatur hubungan dengan perusahaan atau lembaga publik lainnya, seperti membutuhkan jenis kolaborasi baru dengan organisasi penelitian atau pelanggan, metode baru yang berintegrasi dengan pemasok, dan outsourcing atau subkontrak bisnis untuk kegiatan perusahaan. Merger atau akuisisi perusahaan lain juga tidak dipertimbangkan sebagai inovasi organisasi. Bahkan jika suatu perusahaan menyatu atau mengakuisisi perusahaan lain untuk pertama kalinya, merger dan akuisisi mungkin masuk kategori sebagai inovasi organisasi apabila perusahaan mengembangkan atau mengadopsi metode organisasi baru dalam proses merger. Manfaat inovasi atau DIUS. Nilai inovasi yang selanjutnya dalam bab ini ialah manfaat yang bisa diperoleh jika sudah melakukan inovasi, apapun jenisnya, apakah itu inovasi produk, proses, pemasaran, atau bahkan organisasi. Usaha kecil dan mikro sangat perlu untuk mengetahui manfaat inovasi ini sehingga alasan dalam menggunakannya bisa lebih kuat lagi. Kemajuan teknologi yang serba cepat dari akhir abad ke-20 dan pembukaan pasar di seluruh dunia melalui berbagai perjanjian perdagangan memotivasi banyak usaha untuk meluncurkan produk dan layanan baru. Dalam banyak kasus memanfaatkan kemajuan teknologi. Sebagai akibatnya, inovasi menjadi bagian penting dari strategi perusahaan maupun usaha kecil dan mikro. Selama periode ini di mana para pelaku bisnis untuk tetap kompetitif dan tidak kehilangan pangsa pasar. Untuk mencapai tingkat daya saing, perusahaan memerlukan tidak hanya teknologi, tetapi juga keterampilan manajemen dan visi pengetahuan untuk menerapkan teknologi, menurut Blackwell, Basil, dan Samuel Elon pada tahun 1991. Dalam konteks organisasi, inovasi mungkin berhubungan dengan perubahan positif dalam efisiensi, produktivitas, kualitas daya, dan pangsa pasar, dan beberapa faktor lainnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kurangnya motivasi kerja berlebih, ketidakjelasan persepsi atas peran, kurang percaya diri, budaya belajar yang tidak memadai, kurangnya inovasi, kurangnya waktu, dan kurangnya sumber daya mempunyai dampak negatif bagi pembelajaran organisasi, menurut Baumleskamp pada tahun 2004. Dari sudut pandang positif, motivasi, antusiasme, keterlibatan, kejelasan, dan pemahaman tentang peran tanggung jawab, kemitraan strategis, mengembangkan budaya belajar atau perbaikan pekerjaan, dan investasi dalam sumber daya manusia semua menawarkan perbaikan yang signifikan. Untuk budaya organisasi, semua organisasi dapat berinovasi dan dapat belajar untuk menjadi inovatif.
Selain beberapa manfaat inovasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ternyata inovasi juga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh sektor usaha kecil dan mikro. Seperti berikut. Yang pertama, terjadinya peningkatan investasi, terjadinya peningkatan kualitas tenaga kerja, mendorong pemerintah dan institusi lainnya dalam menyediakan infrastruktur yang menunjang usaha, penggunaan sumber daya yang tersedia dengan lebih efektif, meningkatkan kinerja maupun keuntungan finansial suatu usaha yang pada akhirnya berimbas kepada kenaikan pendapatan negara, mendorong lahirnya inovasi-inovasi lainnya yang skalanya lebih besar, menurut Baumlescom pada tahun 2004. Percepatan inovasi dalam usaha. Sub terakhir dari bab ini ialah tentang bagaimana inovasi dalam suatu usaha bisa dipercepat, sehingga manfaat dan nilai inovasi bisa diperoleh. Konsistensi dan stabilitasnya umumnya baik untuk bisnis, tetapi pengusaha yang sukses harus memahami sifat berkembang dari pasar mereka. Pelaku usaha kecil maupun mikro yang efektif seharusnya tidak beristirahat atau berhenti ketika mereka sudah mencapai kemenangan atau tujuannya. Mereka harus selalu bergerak melakukan inovasi-inovasi baru dalam pemikiran dan pelaksanaan agar tetap relevan dalam jangka panjang ke depannya. Inovasi menjadi jantung bagi kemajuan, sehingga usaha kecil dan mikro yang sukses akan terus berupaya untuk mempunyai perspektif yang segar dan solutif. Meskipun keadaan akan sangat bervariasi tergantung pada barang dan jasa yang digeluti, percepatan inovasi yang terjadi sejatinya akan mendorong kinerja dari usaha kecil dan mikro pula. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat Anda coba dalam rangka meningkatkan atau mempercepat inovasi pada usaha kecil dan mikro Anda. Strategi dalam mempercepat inovasi. Menurut Brock S. pada tahun 2014, buatlah koneksi dengan cara yang baru. Ada sebuah pepatah lama dalam sektor retail, yaitu bahwa bagian tersulit dari melakukan bisnis adalah mendapatkan pelanggan yang akan berjalan melalui pintu depan Anda. Maksudnya, kita tidak akan tahu kapan usaha kita akan dikenal oleh masyarakat. Maka dari itu penting bagi para pelaku usaha untuk membangun koneksi dengan orang-orang, karena bisa jadi usaha kita dikenal karena koneksi yang kita punya. Bagaimanapun juga komunikasi dengan pelanggan adalah hal yang potensial. Terkadang iklan yang bermuatan lokal dan kampanye atau promosi dari bawah alias masyarakat terbukti efektif bagi usaha kecil serta mikro di masa lalu. Dengan mengetahui dan membuka berbagai akses pintu ke usaha kita, tentunya pemilik atau pelaku usaha akan mendapatkan banyak informasi dari pelanggan. Jadi sangatlah mungkin ide untuk berinovasi muncul dari pelanggan atau pasar. Yang kedua, menurut Brock S. tahun 2014, tunjukkan eksistensi merek Anda. Aliran informasi yang disediakan oleh dunia membuat merek-merek lebih mudah dikenal bagi konsumen. Mendefinisikan merek kita dan konsisten dalam memperkuat posisinya di pasar adalah strategi penting bagi keberhasilan jangka panjang. Inisiatif merek sangat inovatif, membantu meningkatkan usaha kecil. Terhubung dengan konsumen di era kini tidak hanya dengan offline tetapi juga harus dengan online. Dengan perkembangan media sosial dan koneksi lain, usaha kecil dan mikro yang gagal dalam mengambil minat pada basis klien atau konsumen ialah karena mereka kurang kompetitif dibandingkan kompetitor lainnya yang secara aktif memelihara hubungan dengan pelanggan. Salah satu kunci untuk memenangkan pelanggan adalah dengan memposisikan merek yang mencerminkan nilai-nilai pelanggan dengan cara menghasilkan respon emosional yang positif. Eksistensi merek juga harus dikenal baik oleh pelanggan. Salah satu cara melakukan percepatan inovasi ialah dengan menggali nilai-nilai yang melekat secara emosional pada target pasar, kemudian tonjolkanlah hal tersebut dalam gambaran merek produk kita. Yang ketiga, menurut Brock S. tahun 2014, ikuti serta lacak tren. Perubahan bersifat konstan dan dinamis, sehingga tinggal disesuaikan untuk yang berlaku. Seperti pergeseran kebiasaan konsumen yang sangat penting untuk kesuksesan usaha kecil dan mikro di zaman modern saat ini. Di sisi pelaku usaha, industri kita sendiri juga menyediakan titik referensi yang layak. Tren yang lebih luas dalam perilaku konsumen juga memberikan wawasan yang dapat membantu bisnis kita sukses. Bahkan tren yang berkembang sangat cepat mendorong hadirnya lembaga konsultasi profesional yang dapat memberikan data terbaru. Mengikuti serta melacak tren terkait sektor usaha kita sangat penting untuk bisa memprediksi tren yang akan terjadi ke depan, sehingga inovasi dapat dilakukan tepat sesuai sasaran. Yang keempat, menurut Brock S. tahun 2014, yaitu libatkan pekerja. Bagi usaha kecil, dengan melibatkan para pekerja dalam hal memikirkan inovasi, maka mereka dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi menggunakan ide inovasi untuk tetap berada di depan pesaing mereka, sehingga usaha mereka akan sukses.
Secara mental, para pekerja akan merasa bahwa kepentingan mereka diperhatikan oleh atasan. Dengan mental yang baik, maka output dan kreativitas karyawan dapat meningkat. Yang kelima, memiliki visi dan misi. Menurut Sloane P. tahun 2007. Kita tidak akan bisa berharap menjadi tim yang inovatif apabila tidak mempunyai tujuan jelas. Artinya, inovasi harus memiliki tujuan yang jelas. Dalam hal ini, para pemilik usaha harus mengutarakan arah usahanya, definisi usahanya, sehingga para karyawan dapat memahami tujuan dari usahanya. Yang keenam, menurut Sloane pada tahun 2007, lawan ketakutan akan perubahan dan kegagalan. Sebagai pengusaha yang inovatif, sangat perlu kita terus menyuarakan adanya keperluan untuk berubah. Yang ketujuh, menurut Sloane P. 2007, miliki skema saran dinamis. Skema saran mudah digunakan, baik sumber daya, responsif, dan terbuka untuk semua. Mereka tidak perlu menawarkan hadiah besar. Pengakuan dan respon umumnya lebih penting di atas segalanya. Mereka harus memiliki komitmen sepenuh hati dari tim senior agar tetap segar. Maka harus dikelola dengan baik dan sukses. Saran dinamis dibutuhkan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis di mana komitmen dari pengusaha diuji. Yang terakhir, menurut Sloane P. 2007 adalah kolaborasi. Beberapa eksekutif perusahaan memandang kolaborasi sebagai kunci sukses dalam inovasi. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan semuanya dengan menggunakan sumber daya internal yang terbatas. Jadi mereka melihat organisasi lainnya yang berada di luar untuk bermitra dengannya. Hal-hal seperti kolaborasi juga dapat dilakukan oleh usaha kecil dan mikro. Dengan cara kolaborasi, inovasi dapat dipercepat karena adanya kerjasama dan penggabungan antara pihak-pihak yang terlibat. Contoh kasus. Kita dapat melihat pada usaha pentol bakar Cina, yaitu sebuah usaha yang memperdagangkan pentol bakar. Sebelumnya, mereka hanya menjual produk mereka secara offline. Akan tetapi, agar usaha mereka tetap dapat bersaing di pangsa pasar dan dilirik oleh masyarakat setempat, mereka melakukan inovasi, yaitu menjual produk mereka secara online melalui pihak ketiga yaitu Grab. Nilai inovasi pada usaha pentol bakar Cina ialah inovasi teknologi yang berkolaborasi. Artinya, dengan menggunakan media sosial, maka pelaku usaha tersebut siap bersaing di era modern. Dan mereka berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk memunculkan inovasi pemasaran yang baru. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga saya memohon maaf karena saya sadar masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.